Good morning. Okay. How are you today? Good. Okay. Hari ini, what day is today? Hari apa sekarang? Yaitu Wednesday, 9th February 2025. Yaitu hari Rabu, 19 Februari 2025. Nah, anak-anakku, my student, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran IPAS, pembelajaran minggu lalu. Namun, terlebih dahulu kita awali dulu dengan berdoa. Miss panggil sebagai leadernya itu adalah Clara. Oke, ayo Clara. Amin. Oke, terima kasih anak-anakku. Bagaimana pembelajaran hari ini? Sudah dilewatinya? Masih semangat? Oke, kalau Miss bilang semangat pagi, jawabnya pagi, semangat pagi. Oke, semangat pagi, semangat pagi. Oke, thank you. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran minggu lalu, yaitu tentang makhluk hidup, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Oke, sebelum misalnya ke pembelajaran selanjutnya, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu anak didikku semua mampu memahaminya bagaimana dan apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Oke. Nah, selanjutnya siapa yang masih ingat apa saja yang tergolong makhluk hidup? Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Pintar. Oke, itu. Nah, minggu lalu juga sudah dijelaskan ada 6 ciri-ciri makhluk hidup dalam pembelajaran kita. Oke, yaitu ada bernapas, bergerak, memerlukan makan dan minum, terus bertumbuh, berpeka terhadap rangsang, dan berkembang biak. Nah, 3 sudah dijelaskan, yaitu peka terhadap rangsang dan berkembang biak serta bertumbuh. Masih ingat? Contoh tumbuhan yang peka terhadap rangsang. Iya, putri malu, yaitu mengatup daunnya ketika disentuh. Mantap. Yang kedua, dari hewan yang bisa peka terhadap rangsang. Pak. Iya, bunglon, dia bisa merubah warna kulit dia. Ada lagi? Iya, kaki seribu. Oke, mantap. Hebat-hebat anak ini semuanya. Selanjutnya, bertumbuh. Makhluk hidup dapat bertumbuh dari kecil dia jadi besar. Nah, contohnya manusia mengalami pertumbuhan dari mana? Dari bayi jadi balita, jadi anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Oke, terima kasih nak. Dan begitu juga hewan juga dan tumbuhan juga. Nah, sekarang pembelajaran kita yaitu tentang bernapas. Ciri yang selanjutnya itu adalah bernapas. Pernah mendengar kata bernapas? Coba Antonius ya. Iya, katanya bernapas itu adalah menghirup udara. Ada lagi? Ray, apa sayang? Iya, bernapas itu katanya menghembuskan udara. Oke. Jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi, disimpulkannya bahwa bernapas itu adalah proses masuknya udara ke dalam tubuh dan dikeluarkannya nanti. Jadi, yang kita hirup itu gas atau udara yang kita hirup itu namanya oksigen. Sedangkan yang kita keluarkan itu namanya karbon dioksida. Oke, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri, memiliki alat pernapasan. Jadi manusia itu setelah dihirup dari sini diproses di sini. Diproses yaitu di paru-paru namanya. Jadi alat pernapasan manusia itu adalah paru-paru. Paru-paru ya, yang diprosesnya melalui hidung. Di sini di paru-paru diproses dan nanti dikeluarkan dalam hidung. Hewan juga alat pernapasannya. Misalnya itu ada kelinci.
Masih ingat hewan amfibi itu adalah katak. Oke, hewan katak mengalami dua alat pernapasan, yaitu paru-paru dan kulit. Kenapa? Karena dia bisa hidup di dua alam, bisa hidup di air dan bisa hidup di darat. Benar. Ikan, ada yang tahu ikan itu bernapas dengan apa? Ya, insang. Insangnya itu berada di kepala si ikan tersebut. Oke. Jadi, alat pernapasan hewan itu pun bermacam-macam. Ada yang kulit. Cacing itu bernapas dengan kulitnya sendiri. Jadi bermacam-macam. Tumbuhan, alat pernapasan tumbuhan itu adalah namanya stomata. Stomata itu ada letaknya di belakang daunnya itu. Itu situ alat. Kita nggak bisa lihat dia bagaimana bentuknya dengan mata kita saja, harus menggunakan alat pembesar, misalnya mikroskop. Nah, jadi itu alat pernapasan makhluk hidup itu berbeda-beda juga. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada paham nggak? Ada pertanyaan sama Miss? Ada? Oke, makasih sudah paham. Nah, kita lanjutkan, yaitu tentang makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum. Nah, kita manusia perlu makan nggak? Siapa yang sudah makan tadi pagi? Ada yang sudah sarapan? Iya. Kita Clara sarapan apa sayang? Sarapan roti. Nova sarapan apa? Sarapan nasi. Macam-macam. Ada di sini yang belum sarapan? Cuma minum susu. Iya, bagus. Oke. Nah, jadi makhluk hidup itu memerlukan makan dan minum supaya apa? Bisa tenaga beraktivitas. Pertama, dia bisa belajar, bisa bekerja. Oke. Jadi memerlukan. Contohnya, manusia itu memerlukan makan dan minum. Makanannya berupa nasi, minumnya berupa air putih atau air mineral. Supaya bisa belajar, bisa bekerja, bisa juga. Supaya bisa mengajar, di sini harus ada makanan atau minuman. Hewan juga, sapi perlu makan nggak? Perlu. Makanan sapi apa nak? Rumput. Benar. Di rumahnya hewan apa? Ada apa? Rabbit. Rabbit makanannya apa nak? Wortel, carrot. Oke, good. Nah itu jadi makhluk hidup itu perlu makan dan minum. Tumbuhan perlu makan dan minum. Perlu kita siram. Kalau nggak kita siram makan layu. Perlu makan nggak? Perlu. Kita harus kasih dia pupuk supaya dia tumbuh subur. Gitu. Nah, selanjutnya adalah ciri yang ketiga, yaitu bergerak. Ayo, ini Miss mengajar sambil bergerak tidak? Iya. Artinya, ciri-ciri yang bergerak itu ada sama Miss. Kalian duduk di situ bergerak, menulis bergerak, berarti sudah masuk dalam ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang hewan juga bisa bergerak, bisa. Kuda bergerak dengan cara apa? Selain dia bisa berjalan, dia bisa benar-benar berlari. Nah, kucing bisa bergerak, bisa. Ikan bisa bergerak, bisa dengan cara berenang di air. Jadi pada dasarnya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri bernapas, tadi memerlukan makan dan minum, bergerak, bertumbuh, berkembang biak dan peka terhadap rangsang. Nah, sejauh ini ada yang kurang jelas? Paham? Oke, sekarang Miss tanya lah dulu. Miss yang tanya. Kalau tumbuhan itu bisa bergerak enggak? Bisa bergerak. Contohnya gimana cara bergerak tumbuhan? Iya, tertiup angin. Ya, itu juga ciri-ciri makhluk hidup. Jadi semua memiliki ciri-cirinya sendiri. Contohnya apa lagi? Hewan yang bisa bergerak dengan cara berlari.
Hampir semua hewan bisa bergerak dengan cara berlari. Kalau dia punya kaki, pasti dia bisa berlari. Nah, ular bergerak dengan cara baik. Nah, itu tentang materi hari ini. Miss harap anak-anak Miss paham tentang materi terkait ciri-ciri makhluk hidup. Sudah Miss jelaskan. Miss berharap juga dari ciri-ciri ini anak-anak Miss paham. Jadi kalau ada yang kurang paham nanti silahkan bertanya dengan Miss. Oke, sebagai worksheetnya, sebagai tugasnya, yaitu lihat di Miss bagikan ada di kertas itu nih. Oke, itu sebagai melengkapi ciri-ciri makhluk hidup. Oke, ada juga materi yang Miss jelaskan itu ada di buku IPAS-nya halaman 20. Oke, kalau anak-anak Miss sudah membaca kembali dan mengingat penjelasan Miss Rasmi, tugasnya itu ada di worksheet yang Miss bagikan ini ya. Oke. Baik anak-anakku, sambil kita memahaminya sambil Miss bagikan kertas, Miss mau absen dulu ya. Oke, atas nama Hara, present. Oke, Ray, present. April, present. Antonius, present. Oke, thank you nak. Oke, nah itu saja. Demikian pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya nanti dikumpul pada saat pembelajaran IPAS ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini disampaikan. Terima kasih sudah mengikutinya dengan baik. Kiranya pembelajaran yang disampaikan anak-anak Miss dapat memahaminya. Oke, jika ada yang masih kurang jelas, silakan bertanya dengan Miss. Baik, terima kasih dan see you. Thank you. Good morning. Morning. Good.